Benar Tuhan Yesus, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang. Kami akan mendengar suara Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, supaya firman Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan kami yang dahsyat dalam menghadapi seluruh masalah, pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Shalom. Shalom. Ya, kita buka Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, ya. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca berganti-ganti. Saya ayat 18, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus ayat 19, nanti ayat 25 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yehuda menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman, merenungkan dan melakukannya tiap-tiap hari, ya. Itu yang disebut Tuhan Yesus berbahagia. Itu sebabnya tadi kita sudah baca firman. Selalu pemberitaan salib itu harus diutamakan dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada banyak orang yang menghina pemberitaan tentang salib Kristus. Tetapi kalau tidak ada salib Kristus, kalau tidak ada penyalipan, tidak ada keselamatan di muka bumi ini. Amin. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, melakukan misinya, ya. Sebab Dia adalah firman Allah yang hidup. Nah, Rasul Paulus memberitakan ini kepada jemaat di Korintus, kepada kita semua, supaya kita mengerti, ya, bahwa salib Kristus itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tema kita hari ini ialah Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Saya ulangi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Christ the power and the wisdom of God. Christ the power and wisdom of God. Mengapa demikian? Karena lewat Kristuslah Allah menyatakan dirinya, ya. Itu Allah menyatakan dirinya. Karena begitu manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang bisa bertemu dengan Allah. Amin. Harus Allah sendiri yang menyatakan diri, menyatakan dirinya kepada manusia. Contohnya ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka bersembunyi ketakutan. Tetapi Allah datang mencari mereka, berseru, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Ya, ini Alkitab menulis. Jadi Injil, Alkitab kita sangat jelas menceritakan bagaimana sebenarnya manusia itu sudah jatuh dalam dosa.
yang akibat ubah dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Roma 6, 23, Roma 6 ya, 23. Roma 3, 23 itu manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu menarik. Jadi Allah mencari Adam di hutan. Lalu Adam bersembunyi. Adam, Adam, di manakah engkau? Aku bersembunyi. Kenapa kau bersembunyi, Adam? Apakah kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, yang kularang kau makan? Karena begitu mereka memakan buah itu, Alkitab menulis mereka telanjang dan merasa malu. Memang awalnya mereka juga telanjang, bukan tadinya berpakaian, ya, tapi tidak merasa malu karena belum berdosa, belum melanggar perintah Tuhan. Tapi begitu mereka melanggar perintah Tuhan, mereka sudah malu. Lalu Adam tidak langsung bertanggung jawab, saudaraku. Adam bilang, bukan aku Tuhan, perempuan yang kau taruh di sisiku menjadi istriku, dialah yang memberi. Hawa, kenapa kau kasih suamimu Adam makan buah itu? Bukan aku Tuhan, tapi ular itu, si ular tua yang jahat itu yang mengajari aku. Artinya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada satupun manusia yang mau bertanggung jawab begitu dia berdosa, amin. Dia melempar tanggung jawab. Istilah dunia preman, hukum, ngembet dia. Bukan gua, dia terus. Jadi kalau ada korupsi, bukan saya yang korupsi, orang itu yang ngasih saya terus. Nah, gitu-gitu. Padahal semua yang terlibat di dalamnya akan dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara, Kejadian 2:17. Semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Pada saat kau makan kau akan mati. Tapi kenapa tidak mati langsung pada saat dia makan? Ini jadi pertanyaan bagi orang-orang di luar kita. Yang dimaksud mati di sini memang betul-betul mati rohani juga mati jasmani. Tapi jasmaninya belum kelihatan karena ukuran manusia dengan Allah itu berbeda. Ya. Bagi Allah itu satu hari, bagi kita 1000 tahun. Alkitab menulis itu. Jadi kenapa Adam begitu makan buah itu enggak mati, padahal usianya udah 930 tahun? Ya karena itu satu hari bagi Tuhan. Tapi dia tetap hukuman mati. Mati rohani itu terputus hubungannya dengan Allah. Amin. Putus. Maka dia bersembunyi, takut. Mati jasmani itu dalam satu hari itu 960 tahun dan dia mati. Zaman dulu hampir 1000 tahun loh umur orang. Ya, amin. Jadi kita belajar jangan asal-asal. Jadi kita bisa menjawab kalau ada pertanyaan, ya. Itu dia. Artinya hukuman maut sudah pasti. Nah, oleh itulah karena kita semua manusia terhisap dari dosa Adam, itu sebabnya Allah mempunyai program. Kejadian 3:15. Injil yang mula-mula, proto evangelium, dia bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, ya, antara si iblis, ya, si ular. Engkau akan memagut tumitnya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunan perempuan? Siapa keturunan Hawa itu? Itulah yang disebut Tuhan Yesus, anak manusia, anak Allah, ya. Yesaya 7:14. Coba bacakan yang cepat. Yesaya 7:14. Itulah keturunan perempuan. Seorang perempuan muda melahirkan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Kencang suaranya, ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1:23. Jadi ini perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Allah mau menyelamatkan kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, keturunan perempuan tadi, yang Immanuel tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Kekal. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Nah, ada pertanyaan begini, kenapa harus capek-capek? Kenapa harus capek-capek Tuhan itu berkorban di salib? Kok Tuhan disalib? Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah itu firman-Nya kekal. Kalau dia sudah berfirman, itu tidak boleh lagi ditarik. Ya. Kekal selama-lamanya. Yang berikut, Allah itu adil. Ya. Dia melaksanakan keadilan. Yang berikut, Allah itu kasih. Pertama, firman-Nya kekal. Yang kedua, dia adil. Artinya kalau dia omong, setiap orang, kalau kau makan buah pengetahuan yang kau akan mati, itu pasti mati. Maut itu maksudnya kau akan masuk neraka. Ya. Nah, karena dia adil, firman itu berjalan terus. Ya. Tapi karena dia mengasihi manusia ciptaannya, karena manusia diciptakan segambar serupa dengan dia, marilah kita ciptakan manusia segambar, kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kejadian 1:26, ya. Jadi dia mengasihi manusia ciptaannya. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki itu terjadi, tapi kenapa capek-capek jadi salib? Ya, karena firman yang telah berlanjut ini harus diselesaikan. Dosa itu harus diselesaikan. Jadi karena manusia tidak mungkin memikul dosa itu supaya dia bisa masuk surga, akhirnya Allah sendiri bertindak dengan keadilannya dan dengan kasihnya. Dia sayang sama manusia. Memang manusia diberi kebebasan untuk memilih taat kepadanya atau tidak. Akibat ketidaktaatan, dia dihukum dengan maut. Tetapi kalau kau taat dan percaya kepada kasihnya, kepada keadilannya, kepada anaknya yang diutusnya melalui salib Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Jadi yang pertama di sini kita lihat dari ayat ini, ya. Itu sebabnya dia bilang ayat 18, yang pertama itu ialah pemberitaan tentang salib. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Yang pertama, pemberitaan tentang salib Kristus itulah kebodohan. Karena menurut akal manusia, Allah kan maha kuasa. Kenapa enggak dihapuskan aja dosanya? Kenapa enggak dibunuh aja itu iblis itu? Loh, Allah walaupun maha kuasa tidak sewenang-wenang, dia adil. Jadi tidak bisa. Si iblis pun tadinya bukan iblis kalau menurut pengetahuan Alkitab, dia malaikat yang jahat. Dia Lucifer, pimpinan malaikat. Tadinya dia pemimpin pujian di surga. Tapi karena dia mau menyamai Allah, dia dibuang ke bumi. Tapi dia seret sepertiga malaikat-malaikat, ya. Makanya yang diseret ini itulah jadi penguasa-penguasa di dunia ini. Terutama ada yang di Amerika. Kalau di Indonesia lokal-lokal contohnya apa? Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, kan begitu ya. Nah, kalau di Danau Toba apa? Ada banyak. Ada banyak penguasa-penguasa. Itu yang disebut Rasul Paulus penghulu-penghulu di udara. Penguasa-penguasa teritorial. Ya. Jadi akhirnya kita harus mengerti bahwa firman Tuhan pasti digenapi, ya, pasti digenapi. Gak mungkin mundur lagi, gak mungkin surut lagi. Jadi yang pertama ini itulah kebodohan. Karena orang manusia berhikmat berpikir, iya ya, kok Tuhan mati di salib? Kok bisa mati sih? Ya bisalah, supaya kita tidak lagi mengalami maut. Supaya kita tidak lagi dihukum. Itu dia. Jadi akhirnya itulah yang terjadi. Akhirnya itulah yang terjadi supaya
ini memang kebodohan. Tapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan salib Kristus itu adalah the power of God. Dunamis tuteu. Dunamis teu estin, ya. Kuasa Allah. The power of God. Jadi ada kuasa Allah. Jadi ini betul bukan kekalahan, bukan kelemahan. Salib itu bukan kekalahan. Loh. Hebat ya Tuhannya orang Kristen katanya. Lihat KO mati di salib. Kawan, jangan lihat matinya. Lihat bangkitnya. Ya. Artinya dunia maut dikalahkan. Tidak bisa menahan dia. Dia bangkit. Jangan lihat bangkitnya. Lihatlah dia naik ke sorga. Artinya dia menguasai sorga. Tanpa alat dia masuk ke sorga. Dia kembali ke rumahnya. Sebab dia berasal dari sorga, kembali ke sorga. Itu sebabnya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tidak ada satupun yang telah jadi yang tidak diciptakan oleh dia. Jadi dia segala sesuatu diciptakan. Dia pencipta, bukan ciptaan. Itu sebabnya kita meyakini berita salib Kristus ini adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang percaya akan diselamatkan. Karena berita salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah membinasakan orang-orang berhikmat. Ya. Ayat 19. Karena ada tertulis, ya, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ini hebat ya. Luar biasa. Ini firman Tuhan yang tertulis. Tertulis di mana itu? Coba lihat pasal ayat 19. Yesaya 29 ayat 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Amin. Jadi orang-orang Israel ini orang-orang pintar, orang Yahudi ini. Tapi dia akan membinasakan. Karena apa? Karena kedegilan hati. Karena ketidakpercayaannya tentang salib Kristus itu. Tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Malah mereka yang membunuhnya, mereka yang menyalibnya, maka Tuhan akan membinasakan mereka. Amin. Karena tidak berhikmat. Nah, yang ketiga, Allah menyelamatkan mereka yang percaya. Nah, yang ketiga, ya, Kristus adalah kekuatan Allah. Ya, ayat 22, 19. Ayat 22 sampai 25 ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Jadi luar biasa ya. Orang-orang Yahudi dia kepengen tanda, dia bertanya, apakah buktinya? Dia tanya kepada Yesus, apa tandanya bahwa kaulah Kristus? Nah, Yesus bilang, lihatlah dari apa yang sudah kulakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang yang sakit kusta ditahirkan, orang yang kerasukan dimerdekakan dari setan, orang yang mati dibangkitkan. Apakah tidak cukup itu tanda? Karena hanya Allah lah yang berhak, yang berkuasa. Bahkan dia berkata, hai anak muda, dosamu sudah diampuni. Artinya hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Jadi Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Perkataan Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Nah, firman Allah itu adalah Allah sendiri. Ya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah menyatakan diri lewat anak yang di pangkuannya. Ini hebat ya. Jadi Allah menyatakan diri supaya apa?
Semua yang percaya kepada salib Kristus itu bisa diselamatkan. Karena itulah hikmat Allah, itulah kekuatan Allah, kuasa Allah. Amin. Itu dia. Tadi kita masuk ke tema kita. Nah, apa akibatnya? Kalau kita mengerti bahwa itu salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Apa kesimpulan kita? Pertama, saudara dan saya yang percaya salib Kristus, bersyukurlah. Ya. Sebab apa? Saudara dan saya telah dijamin keselamatannya. Saudara dan saya telah diberikan hikmat dan kekuatan Allah dalam peristiwa penyaliban itu. Amin. Yang pertama. Yang kedua, apa akibatnya? Saudara dan saya harus mengalami, mengerti dan merasakan hidup di dalam hikmat dan kekuatan Allah. Jadi walaupun kita sepertinya dalam tanda petik ada sakit penyakit, ya, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya A, B, C, D, namun ingat baik-baik, hikmat dan kekuatan Allah itu telah ada pada saudara dan saya. Semua yang mendengar firman Tuhan ini, itu harus kita rasakan bahwa kuasa Allah itu, hikmat Allah itu ada pada saudara dan saya. Jadi jangan sedih, jangan kecewa tentang hal-hal duniawi. Apakah nggak boleh kecewa, Pak? Boleh saja, tapi jangan berlarut-larut. Harusnya karya salib Kristus seperti pujian tadi kita itu, ya, karena salibmu aku hidup, itu lebih mahal daripada apapun yang akan kita cari di muka bumi ini. Amin. Itu lebih mahal karena ada jaminan. Itulah hikmat Allah, itulah pengetahuan Allah, itulah kekuatan Allah yang diberikan kepada manusia, semua manusia yang percaya tentang peristiwa penyaliban itu. Jadi kalau kau menghina penyaliban itu, ya sudah selesai. Karena kaulah orang berhikmat di dunia ini. Karena otakmu berpikir, masa Tuhan mati di kayu salib? Nah kalau dia nggak mati, ya kita yang mengalami maut, kita yang mengalami kematian. Maksud kematian bukan hanya mati di dunia, mati dan masuk neraka. Makanya Tuhan datang, itu sebabnya dia berdoa, Bapa, kehendak mulai yang jadi, bukan kehendak. Ini kehendak Tuhan, inilah hikmat Tuhan. Kehendak Tuhan itulah hikmat Tuhan, kehendak Tuhan itulah kekuatan Tuhan. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, ya, lewat rahim Maria, ya. Jadi jangan dengarkan berita-berita yang mengatakan bahwa itu adalah kok bodoh banget, ya. Tuhan kok mati di salib. Mana ada Tuhan mati? Kalau Tuhan mati di surga kosong dong. Oh jangan begitu bos. Surga kami orang Kristen tidak pernah kosong. Selama-lamanya ada Bapa di situ. Amin. Dia mengutus firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi anak, ya. Dia mengutus Roh-Nya yang kudus, the Holy Spirit. Pneuma tuteu, Roh Allah. Sebab Allah itu roh, dia bisa dan dia hidup. Allah kita adalah hidup. Kristus walaupun disalib, jangan lihat salibnya, hari ketika dia bangkit dan hidup. Jangan lihat hanya bangkit dan hidup. 40 hari sesudah bangkit dan hidup dia naik ke sorga. Peristiwa itu akan diperingati setiap tahun, ya. Ini hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Jadi kita harus bisa percaya memakai hikmat Allah, kekuatan Allah melalui peristiwa salib Kristus. Amin. Jadi kau dimanapun kau berada ketika studi, sekolah, bekerja, ingatlah Kristus telah mati di kayu salib untuk kau dan kau telah memiliki hikmat dan kekuatan Allah, ya. Itu dia. The power and the wisdom of God. Christ, the power and the wisdom of God. Hari ini jangan keraskan hatimu. Kalau kau sudah mendengar suara Tuhan, siapapun kau di luar sana yang mendengar firman Tuhan ini, kau harus menyadari bahwa hidupmu telah diselamatkan, telah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh kuasa tubuh Kristus. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan engkau.
dari segala sakit penyakitmu. Bukan hanya untuk di dunia ini saja, tapi sampai ke sorga kelak. Amin. Ada jaminan sorga yang kekal. Pasti diselamatkan. Karena melalui salib Kristus itulah ada hikmat Allah, ada kekuatan Allah. Amin. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak. Aku mengucap syukur. Aku terbatas menyampaikan firman-Mu. Tapi hari ini kami belajar tentang berita salib Kristus. Itulah inti berita Injil, kabar baik, Evangelion, yang akan kami sampaikan kepada setiap manusia dimanapun kami berada. Supaya orang itu mengenal hikmat dan kekuatan Allah melalui salib Kristus. Dan dia diselamatkan. Bukan hanya dia dan seisi rumahnya. Seperti orang-orang di Kisah Para Rasul 16:31, kepala penjara ketika bertanya kepada Paulus, apakah yang akan kami lakukan? Aku lakukan. Jawab Paulus kepadanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Karena itu terima kasih Bapak. Orang-orang di luar sana yang sedang bergumul, baik masalah sakit penyakit, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, rumah tangga, studi, masalah apa saja, keuangan. Aku hari ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat dan kekuatan Allah melalui salib Kristus ini semuanya dipulihkan, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Karena kalau sorga yang kekal telah Kau berikan kepada kami ketika kami percaya Kristus disalib untuk kami, maka dunia ini pun dan apapun yang kami cita-citakan tentu akan diberikan kepada kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kalau ada yang sakit, angkat tanganmu, arahkan hatimu ya. Lihatlah peristiwa salib Kristus itu yang akan kita rayakan nanti ya pada Paskah. Juga peristiwa kebangkitan Kristus, juga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu adalah hikmat Allah, kuasa Allah, kekuatan Allah ya. Karena itulah akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Apapun pergumulanmu hari ini, angkat tanganmu. Apapun cita-citamu hari ini, arahkan hatimu, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, aku percaya salib Kristus telah memberikan aku hikmat dan kekuatan Allah untuk menerima apa yang kudoakan, apa yang kucita-citakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, ini doaku hari ini. Berkatilah kami yang ibadah di tempat ini, juga ibadah yang di luar, lewat Facebook atau YouTube yang mereka dengar di luar, supaya semua yang mendengar firman Tuhan, suara Tuhan hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.